Tahu nggak, saat ini virus corona menjadi perhatian yang sangat besar bagi pemerintah dunia dan juga masyarakatnya. Bagaimana tidak, virus yang satu ini sangat tidak bisa ditebak karena mutasinya yang sangat cepat. Sampai saat ini, pemerintah masih berupaya menemukan jalan keluar agar kita semua bisa terbebas dari virus ini. Segala cara telah dilakukan untuk mengatasi dan mencegah virus ini bermutasi, mulai dari menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas keluar rumah. Selain protokol kesehatan yang ketat, pemerintah juga mengharuskan semua masyarakat agar divaksinasi. Maka dari itu, kita harus mengenal dan memahami apa itu vaksin COVID-19 dengan benar agar kita tidak salah dalam menerima informasi vaksin. Nggak perlu lama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak video berikut ini. Ngomong-ngomong soal vaksin, Loopers sudah tahu belum arti dari vaksin itu sendiri? Jadi, vaksin merupakan suatu antigen atau benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan reaksi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksin biasanya berisi mikroorganisme, misalnya virus atau bakteri yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan. Vaksin juga bisa berisi bagian dari mikroorganisme yang bisa merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenali mikroorganisme tersebut. Lalu bagaimana dengan efektivitas vaksin COVID-19? Dikutip dari kompas.com, Badan Kesehatan Dunia telah menetapkan 4 varian baru COVID-19 yang menjadi fokus perhatian dan penanganan saat ini. Keempat varian ini adalah Alpha dari Inggris, Beta dari Afrika Selatan, Gamma dari Brazil, dan Delta dari India. Vaksin COVID-19 menjadi salah satu langkah preventif untuk melawan varian-varian tersebut. Dilansir dari UNICEF, menurut Badan Kesehatan Dunia, vaksin-vaksin yang sejauh ini telah disetujui penggunaannya diharapkan minimal dapat memberikan sebagian perlindungan terhadap varian baru virus tersebut. Para ahli di seluruh dunia terus mempelajari dampak varian baru dari virus tersebut, termasuk potensi dampaknya terhadap efektivitas vaksin COVID-19. Berikut beberapa rangkuman tingkat efektivitas vaksin di seluruh dunia. Pertama, AstraZeneca. Tim vaksin Oxford AstraZeneca menyebutkan bahwa 2 dosis vaksin ini mampu melindungi tubuh dari varian Alpha dengan efikasi hingga 76%. Selain itu, vaksin AstraZeneca juga diklaim lebih efektif 86% untuk pasien rawat inap dan dilaporkan tidak menimbulkan kematian terhadap orang yang terinfeksi COVID-19 varian Alpha. Sedangkan untuk varian Delta pada pasien rawat inap, efektivitas vaksin AstraZeneca mencapai 92% dan tidak mengakibatkan kematian di antara mereka yang telah divaksinasi. Sementara untuk varian Beta, vaksin AstraZeneca masih kurang ampuh untuk melawan virus ini, lantaran efikasinya terhadap virus varian asal Afrika Selatan ini hanya sekitar 10,4% saja. Kedua, Pfizer. Dilansir dari The Guardian, 2 dosis vaksin buatan BioNTech tersebut dilaporkan memiliki efektivitas hingga 90% dalam melawan virus COVID-19 varian Alpha. Selain itu, vaksin Pfizer juga dinilai cukup efektif untuk melawan varian Delta, yaitu sebesar 79% dan 96% efektif terhadap pasien rawat inap akibat virus varian asal India ini. Vaksin Pfizer pun masih sangat efektif untuk melindungi orang dari penyakit parah akibat COVID-19. Ketiga, Johnson & Johnson. Dilansir dari Nature.com, 1 dosis vaksin ini terbukti efektif untuk melawan virus COVID-19, terutama varian Beta. Vaksin Johnson & Johnson dikonfirmasi dapat melindungi tubuh dari paparan varian Beta dengan efikasi sebesar 64%. Keempat, Novavax. Masih dari sumber yang sama, vaksin Novavax juga terbukti efektif untuk melawan virus varian Beta dengan efikasi sebesar 50%. Tidak hanya itu, vaksin Novavax juga efektif menurunkan laju penyebaran COVID-19 varian Alpha dengan efikasi sebesar 86%. Kelima, Sinovac. Vaksin yang sudah digunakan di Indonesia ini mampu melawan varian Gamma dengan efektivitas hingga 75%. Vaksin buatan Cina tersebut juga efektif untuk melawan gejala akibat infeksi simptomatik varian Gamma dengan tingkat efikasi sebesar 50%. Keenam, Moderna. Kurang lebih sama dengan Pfizer, dosis pertama vaksin Moderna mampu memberi perlindungan hingga 80%.
Setelah dosis pertama diberikan, perlindungan dari infeksi COVID-19 sudah di angka 69,5%. Angka itu didapatkan penerima 13 hari sebelum perlindungan sesungguhnya terbentuk. Tapi loopers, kalian tahu nggak kenapa vaksin COVID-19 disuntikan di lengan? Ternyata ada alasannya loh. Berdasarkan petunjuk teknis, penyuntikan vaksin COVID-19 tidak disuntikan secara sembarangan di tubuh. Vaksin COVID-19 diberikan melalui suntikan intramuskular di bagian lengan kiri atas menggunakan alat suntik sekali pakai. Ada beberapa cara untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Salah satunya disuntikan di otot intramuskular, dan vaksin COVID-19 ini merupakan jenis suntik intramuskular yang memiliki arti vaksin bekerja atau berfungsi di bagian tubuh yang memiliki cukup jaringan otot untuk menyerap dosis vaksin. Itu sebabnya vaksin COVID-19 diberikan di lengan agar meningkatkan kemampuan bagi tubuh dalam menyerap vaksin. Dilansir dari kompas.com, menurut juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, adapun jeda waktu yang dibutuhkan antara vaksin pertama dan vaksin kedua, yaitu antara 28 sampai 30 hari. Meskipun tiap vaksin memiliki jeda waktu yang berbeda, tetapi Dr. Nadia mengatakan bahwa jeda waktu vaksin COVID-19 dengan dosis selanjutnya akan tetap disuntikan pada jarak antara 28 sampai 30 hari apapun jenis vaksinnya. Nah, pemberian vaksin 2 kali pun ternyata ada alasannya loh loopers. Pemberian vaksin sebanyak 2 kali ini dapat memberikan kesempatan bagi sistem imun tubuh untuk memproduksi lebih banyak antibodi. Vaksin harus dilakukan 2 kali agar mereka bisa memberi tubuh pasokan sel memori yang kuat terhadap virus. Lalu, vaksin COVID-19 mana ya yang paling terbaik? Menurut Wakil Menteri Kesehatan, Dr. Dante Saxono, jenis vaksin COVID-19 yang terbaik saat ini adalah vaksin yang bisa segera didapatkan, sehingga dapat melindungi diri dari COVID-19 secara cepat. Jadi loopers, apapun vaksinnya, sama baiknya kok. Mendapatkan suntikan vaksin jenis apapun disebut lebih baik daripada tidak sama sekali. Lalu bagaimana kalau vaksin pertama dan vaksin kedua berbeda jenisnya? Apakah lebih efektif? Dilansir dari Halodoc, sejauh ini perlindungan dari vaksin disebut lebih efektif jika didapat dari satu merek yang sama atau satu jenis vaksin saja. Badan Kesehatan Dunia pun merekomendasikan hal yang sama. Menggabungkan 2 jenis vaksin yang berbeda dikhawatirkan bisa mengganggu efektivitas dari masing-masing vaksin. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh National Health Service mengamati kemungkinan manfaat maupun efek samping dari menggabungkan 2 jenis vaksin. Dalam penelitian ini, vaksin yang digunakan adalah AstraZeneca dan Pfizer-BioNTech. Hasil yang didapatkan adalah mencampur dosis pertama dan dosis kedua dari vaksin yang berbeda sejauh ini bukanlah hal yang direkomendasikan. Efek samping yang dimunculkan dari dosis pertama dan dosis kedua menggunakan jenis vaksin yang berbeda disebut lebih terasa. Selain itu, penelitian yang dilakukan tidak menghasilkan data yang menyebutkan bahwa penggabungan ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus. Masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kemungkinan kedepannya penggunaan 2 jenis vaksin ini bisa dilakukan. Tapi loopers, apakah kita perlu membutuhkan booster vaksin COVID-19? Menurut Indra, mahasiswa S3 Clinical Medicine di Oxford University, dosis ketiga saat ini sangat tidak diperlukan, terutama untuk masyarakat luas. Namun bagi kalangan kesehatan, mungkin itu bisa menjadi studi tersendiri bagi Indonesia untuk melihat bahwa apakah dosis ketiga itu efektif atau bisa membooster tenaga kesehatan setelah dosis kedua atau tidak ada efektivitasnya sama sekali. Sebagian dari loopers di sini pasti sudah ada yang melakukan vaksinasi COVID-19 dong, dan tidak sedikit merasakan efek samping dari vaksinasi COVID-19 ini. Pernah nggak sih loopers kepikiran kenapa ya setelah divaksin sebagian dari kalian merasakan pusing, demam, atau pegal-pegal? Ternyata ada penyebabnya loh, dan kenapa hal itu bisa terjadi. Menurut Dr. Susan, seorang ahli alergi, imunologi, dan Presiden Asosiasi Medis Amerika Serikat, hal tersebut bisa terjadi karena kandungan vaksin memberitahu tubuh untuk membuat antibodi atas masuknya protein lonjakan virus.
Protein lonjakan virus ini adalah bagian virus yang menempel pada sel manusia untuk menginfeksi RNA mereka dan bereproduksi sekaligus bermutasi. Lalu bagaimana dengan perokok ya loopers? Apakah merokok dapat menurunkan efektivitas dari vaksin COVID-19? Beberapa ahli kesehatan juga menganjurkan untuk tidak merokok setelah mendapatkan suntikan vaksin pertama loopers. Sebagai gantinya, perokok dapat memilih metode alternatif seperti memakan permen karet nikotin, karena rokok dapat menurunkan kemampuan tubuh untuk membentuk antibodi dalam melawan virus COVID-19. Dan perokok ternyata beresiko lebih tinggi terpapar virus COVID-19. Maka dari itu, harus cepat diberikan vaksin COVID-19 ya loopers. Setelah melakukan vaksinasi, loopers akan diberikan sertifikat vaksin yang dapat kita akses dari website atau aplikasi Peduli Lindungi. Kira-kira apa ya tujuan pemerintah memberikan sertifikat vaksin kepada masyarakat yang sudah divaksin? Ternyata salah satu tujuannya adalah sudah pasti sebagai bukti bahwa kita sudah divaksin ya loopers. Selain itu, ini merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan pergerakan masyarakat dan memfilter siapa saja yang bisa bepergian serta beraktivitas di tempat umum dengan harapan meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Namun, hal ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat umum. Apapun tujuannya, yang penting kita semua sehat-sehat ya loopers. Oh iya, vaksin COVID-19 ini dapat diberikan kepada tenaga kesehatan, kelompok usia lanjut, anak, dan remaja usia 12-17 tahun, ibu hamil dan menyusui, dan masyarakat umum yang memenuhi syarat vaksinasi. Nah, gimana nih loopers? Setelah menonton video ini, sekarang kita jadi tahu dan paham tentang vaksin COVID-19. Semoga setelah diadakannya vaksinasi COVID-19 ini, Indonesia bisa cepat mencapai herd immunity ya loopers, dan kita semua dapat beraktivitas kembali seperti biasa dengan aman dan tenang.